Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuran. Kali ini kita akan membahas tentang hukum termodinamika, yang dimana lebih tepatnya kita akan membahas hukum kedua dan hukum ketiganya. Nah, sebelum masuk ke materi lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu hukum termodinamika. Termodinamika mempelajari aliran energi dan bagaimana energi tersebut diubah menjadi kerja. Hukum-hukum termodinamika merupakan prinsip dasar yang mengatur perubahan energi dalam sistem. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi pertama, yang dimana hukum termodinamika kedua. Yang dimana di sini terdapat 4 poin yang harus kita ketahui, yang dimana entropi. Entropi adalah ukuran ketidakaturan atau kekacauan dalam sistem. Kedua adalah aliran energi yang selalu mengalir dari benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin. Ketiga, ketidakmungkinan mesin gerak abadi. Tidak mungkin membuat mesin yang mengubah seluruh panas menjadi kerja tanpa sisa. Dan yang terakhir adalah keseimbangan termodinamika, yang dimana sistem ini cenderung mencapai keadaan kesetimbangan termodinamika di mana entropinya maksimum. Selanjutnya kita akan masuk ke aplikasi hukum kedua pada motor bakar. Pada pengaplikasiannya terdapat 3 step, yang dimana yang pertama adalah efisiensi. Hukum kedua membatasi efisiensi motor bakar. Tidak semua energi panas diubah menjadi kerja. Yang kedua adalah pembuangan panas. Motor bakar membuang panas ke lingkungan, yang dimana proses pembuangan panas ini diperlukan untuk menjaga keseimbangan termodinamika. Dan yang terakhir adalah peningkatan efisiensi. Hukum kedua mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi motor bakar. Peningkatan efisiensi dapat dicapai dengan meminimalkan pembuangan panas. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke materi selanjutnya, yang dimana hukum ketiga termodinamika. Hukum ketiga menyatakan bahwa entropi suatu sistem mencapai nilai minimum saat suhu mendekati nol absolut. Pada suhu nol absolut, semua gerakan molekuler berhenti dan sistem mencapai keadaan keteraturan sempurna. Nah, selanjutnya kita masuk ke efisiensi mesin termal. Efisiensi mesin termal didefinisikan sebagai rasio kerja yang dihasilkan terhadap jumlah panas yang dimasukkan. Hukum ketiga, di PPT ini tertulis kedua, tapi sebenarnya hukum ketiga. Hukum ketiga, termodinamika membatasi efisiensi mesin termal. Nah, selanjutnya kita masuk ke siklus Carnot pada motor bakar, yang dimana di sini terdapat 4 step, yang dimana pertama adalah proses isotermal, kedua proses adiabatik, ketiga proses isotermal, dan keempat proses adiabatik. Yang dimana proses isotermal adalah suhu sistem tetap konstan selama proses ini. Nah, proses adiabatik tidak ada pertukaran panas antara sistem dan lingkungan. Yang ketiga adalah proses isotermal, yang dimana suhu sistem tetap konstan selama proses ini. Dan yang terakhir adalah proses adiabatik, yang dimana tidak ada pertukaran panas selama antara sistem dan lingkungan. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi. Pada suhu sumber panas, yang mempengaruhi adalah semakin tinggi suhu sumber panas semakin tinggi. Nah, suhu sink panas adalah dipengaruhi dengan efisiensi. Semakin rendah suhu sink panas semakin tinggi. Dan yang ketiga adalah kehilangan panas. Efisiensinya kehilangan panas selama proses pembakaran dan pembuangan. Nah, kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi saya yang membahas tentang hukum kedua dan hukum ketiga ialah pengetahuan tentang hukum termodinamika sangat penting dalam pengembangan teknologi dan desain mesin termal. Peningkatan efisiensi mesin termal dapat dilakukan dengan meminimalkan pembuangan panas dan meningkatkan suhu sumber panas. Nah, itu adalah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.